Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Maya Sofa. Konten-konten di channel ini adalah seputar pendidikan dan motivasi. Jadi jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi IPA Biologi kelas 9, pewarisan sifat pada makhluk hidup, subbab kedua, yaitu hukum pewarisan sifat. Mengapa kita perlu mempelajari materi ini? Jawabannya adalah membantu kita memahami dasar dari pewarisan sifat, sehingga kita dapat memahami cara-cara mengembangkan tanaman maupun hewan yang memiliki kualitas unggul melalui persilangan. Orang yang memperkenalkan teori penurunan sifat adalah Gregor Mendel. Teorinya dikenal dengan hukum Mendel. Atas jasanya dalam bidang pewarisan sifat, beliau dijuluki sebagai Bapak Genetika. Materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, persilangan monohibrid atau satu sifat beda. Yang kedua, persilangan dihibrid atau dua sifat beda. Marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, persilangan monohibrid atau satu sifat beda. Perhatikan gambar persilangan monohibrid atau satu sifat beda berikut. Persilangan monohibrid yang dilakukan Mendel dengan menyilangkan ercis berbunga ungu dengan ercis berbunga putih diperoleh seluruh keturunan pertama bunga ungu. Namun ketika disilangkan sesamanya, maka keturunan kedua memiliki perbandingan 3 bunga ungu dan 1 bunga putih. Berdasarkan hasil persilangan yang dilakukannya, Mendel mengemukakan rumusan yang disebut hukum 1 Mendel atau disebut dengan hukum segregasi. Hukum segregasi menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alela atau variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Misalnya, genotip suatu tanaman U besar U kecil, maka gamet yang dibentuk akan membawa gen U besar dan gen U kecil. Bagaimana? Apakah kalian sudah dapat menentukan gamet dari persilangan monohibrid? Jika kalian mengetahui cara menentukan gamet, kalian akan lebih mudah mempelajari bagan persilangan monohibrid. Berikut cara menentukan gamet. Genotip homozigot dominan U besar adalah U besar dan U besar. Meskipun gamet yang terbentuk sebanyak 2 dan sama, yaitu U besar dan U besar, tetapi pada persilangan dapat dituliskan satu saja, yaitu U besar. Genotip homozigot resesif U kecil
U kecil. Meskipun gamet yang terbentuk sebanyak 2 dan sama, yaitu U kecil dan U kecil, tetapi pada persilangan dapat dituliskan satu saja, U kecil. Genotip heterozigot, U besar, U kecil. Gamet yang terbentuk sebanyak 2 dan tidak sama, U besar dan U kecil. Oleh karena itu, pada persilangan semua gamet ditulis. Yang kedua, persilangan dihibrid atau 2 sifat beda. Agar kalian dapat memahami persilangan dihibrid dengan baik, pelajarilah terlebih dahulu cara menentukan gamet pada persilangan. Genotip homozigot dominan, misalnya B besar, B besar, K besar, K besar. Gen B besar pengode bentuk bulat, sedangkan gen K besar pengode warna kuning. Jenis gamet yang dihasilkan B besar K besar, B besar K besar, B besar K besar, B besar K besar. Genotip homozigot resesif, misalnya B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Gen B kecil pengode bentuk keriput, sedangkan gen K kecil pengode warna hijau. Jenis gamet yang dihasilkan B kecil K kecil, B kecil K kecil, B kecil K kecil, B kecil K kecil. Genotip heterozigot, misalnya B besar B kecil, K besar K kecil. Gen B besar pengode bentuk bulat, gen B kecil bentuk keriput, gen K besar pengode warna kuning, dan gen K kecil pengode warna hijau. Jenis gamet yang dihasilkan B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Gamet yang dihasilkan dari parental dengan genotip. Mendel mengawinkan 2 kacang kapri yang memiliki 2 sifat beda. Kacang kapri yang pertama berbiji bulat dan berwarna kuning. Genotipnya B besar B besar, K besar K besar, dominan. Kacang kapri yang kedua berbiji kisut dan berwarna hijau dengan genotip B kecil B kecil, K kecil K kecil, resesif. Berdasarkan hasil persilangan diperoleh kacang kapri berbiji bulat berwarna kuning, B besar B besar K besar K besar, B besar B besar K besar K kecil, B besar B kecil K besar K besar, B besar B kecil K besar K kecil, sebanyak 12 buah. Berbiji bulat berwarna kuning, B besar B besar K besar K besar, B besar B kecil K besar K besar, B besar B besar K besar K kecil, B besar B kecil K besar K kecil, B besar B kecil K besar K kecil, sebanyak
9 buah, berbiji bulat berwarna hijau. B besar, K kecil, dan B besar, B kecil, K kecil sebanyak 3 buah, berbiji kisut dan berwarna kuning. B kecil, K besar, dan B kecil, K besar sebanyak 3 buah, berbiji kisut berwarna hijau. B kecil, K kecil sebanyak 1 buah. Kita ulangi, berbiji bulat berwarna kuning sebanyak 9 buah, berbiji bulat berwarna hijau sebanyak 3 buah, berbiji kisut dan berwarna kuning sebanyak 3 buah, berbiji kisut berwarna hijau sebanyak 1 buah. Perbandingan fenotip bulat kuning, kisut kuning, bulat hijau, kisut hijau sebesar 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Berdasarkan hasil yang tampak pada turunan kedua atau filial 2 ini, Mendel menyimpulkan bahwa pada saat pembentukan gamet, alela atau variasi gen yang menentukan karakter-karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Misalnya, suatu induk memiliki genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil, maka gen B besar dan gen B kecil serta gen K besar dan gen K kecil akan memisah. Kemudian kedua pasangan tersebut akan bergabung secara bebas, sehingga kemungkinan gamet yang terbentuk akan memiliki susunan gen B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Kesimpulan ini selanjutnya dikenal dengan hukum kedua Mendel atau disebut juga hukum penggabungan bebas. Sekarang bagaimana? Apakah kalian sudah memahami cara-cara pewarisan sifat? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Oke, anak-anakku sekalian, itulah materi kita kali ini tentang hukum pewarisan sifat. Diakhiri dengan salam IPA. Integritas, peduli, amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.